Bayangkan bahwa Anda adalah kepala kepolisian dan bertanggung jawab atas penyelidikan serangkaian perampokan ban yang terjadi di kota. Apa yang akan Anda lakukan? Tetap bersama kami hingga akhir video untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam cerita ini. Berlanggananlah ke saluran kami jika Anda menyukai cerita dengan akhir yang tak terduga. Mari kita mulai ceritanya. Bab 1, Perampokan. Kapten Polisi, Lukas, bertanggung jawab atas penyelidikan serangkaian perampokan ban yang terjadi di kota. Penyelidikan menjadi semakin intens setelah perampokan ban terakhir terjadi, di mana para perampok berhasil mengambil jumlah uang yang besar. Tim penyelidik memeriksa lokasi kejadian, dan menemukan petunjuk-petunjuk pertama. Kapten Lukas duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh berkas-berkas dan laporan-laporan, sementara tim penyelidikannya membahas detail-detail tentang perampokan ban yang terjadi di kota. Ini adalah perampokan kelima dalam 3 bulan terakhir, dan mereka belum memiliki petunjuk konkret tentang para tersangka. Lukas adalah seorang polisi yang berpengalaman, dengan bertahun-tahun pengalaman dalam korps, dan memiliki reputasi sebagai salah satu detektif terbaik di kota. Dia tahu bahwa penyelidikan akan sulit, tetapi dia bertekad untuk menemukan pelaku perampokan. Malam itu, perampokan ban baru terjadi, dan tim Lukas dipanggil untuk menyelidiki. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka menemukan sebuah adegan yang kacau. Ban telah diserbu, kamera pengawas dihancurkan, dan mesin ATM dirusak. Tetapi yang paling menarik perhatian Lukas dan timnya adalah jumlah uang yang dicuri, jumlah yang besar dan melampaui semua perampokan sebelumnya. Sementara tim menyelidiki lokasi kejadian, mereka menemukan beberapa petunjuk menarik. Sebuah potongan kain ditemukan terjepit di jendela yang pecah, dan jejak kaki ditinggalkan di lantai. Selain itu, seorang saksi melaporkan telah melihat sebuah mobil yang mencurigakan di dekat ban pada saat perampokan terjadi. Lukas tahu bahwa petunjuk-petunjuk ini bisa menjadi krusial untuk penyelidikan, dan menginstruksikan timnya untuk terus mengumpulkan bukti-bukti dan mewawancarai saksi-saksi. Dia bertekad untuk menemukan pelaku perampokan dan menempatkannya di balik jeruji besi. Dalam beberapa hari berikutnya, tim Lukas bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan semua informasi yang mereka bisa tentang kasus ini. Mereka memeriksa gambar dari kamera pengawas, mengumpulkan sampel DNA, dan mewawancarai tersangka yang mungkin. Meskipun mereka belum memiliki jawaban yang pasti, penyelidikan mulai maju. Lukas tahu hanya masalah waktu sebelum mereka dapat menemukan identitas jadwal dan meletakkannya di belakang catatan. Dia bertekad untuk membawa keadilan dan memastikan kota itu aman kembali. Bab 2, Kesaksian. Lukas dan timnya mulai menyelidiki orang-orang yang bekerja di ban, serta pelanggan yang ada di tempat saat pencurian terjadi. Mereka memulai dengan mengambil kesaksian dari menir ban yang ada di tempat saat kejadian. Menir tersebut menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya selama perampokan, namun tidak banyak informasi yang berguna terungkap. Lukas dan timnya duduk di sekeliling meja di ruang interogasi, siap untuk meminta keterangan dari menir ban, Nyonya Maria. Dia terlihat agak gugup, tetapi menjawab pertanyaan dari Kapten Lukas dengan tenang. Dia mulai menjelaskan apa yang terjadi pada pagi hari pencurian. Dia mengatakan bahwa semuanya terlihat normal pada awalnya, tetapi dia melihat 2 orang yang mencurigakan duduk di area tunggu cabang bank. Dia merasa mereka agak gelisah, tetapi tidak terlalu memikirkannya pada saat itu. Ketika kedua orang itu berdiri, menir tersebut menyadari bahwa mereka bersenjata dan memakai topeng. Mereka mengancam semua pelanggan dan karyawan dengan senjata mereka, meminta agar semua uang diserahkan. Menir tersebut tentu saja ketakutan dan mencoba tetap tenang untuk memastikan keselamatan semua orang di tempat itu. Selama perampokan, dia dapat melihat beberapa hal yang mungkin berguna untuk penyelidikan. Dia melihat bahwa salah satu pencuri memiliki tato yang khas di tangan kiri dan yang lainnya memiliki aksen asing. Selain itu, dia dapat memberikan deskripsi yang rinci tentang mobil yang digunakan oleh para pencuri untuk melarikan diri. Namun, dia tidak memiliki ide siapa para perampok dan mengapa mereka melakukan kejahatan tersebut.
Lukas dan timnya berterima kasih kepada Nyonya Maria atas kesaksiannya dan berjanji untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk menangkap para pelaku. Setelah memeriksa Meneer Ban, Lukas dan timnya terus mewawancarai karyawan dan pelanggan yang ada di tempat saat pencurian terjadi. Mereka bertekad untuk menemukan informasi apapun yang dapat membantu mereka mengungkap kasus ini. Bab 3. Saksi. Tim Lukas menemukan seorang saksi yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Saksi memberikan informasi penting tentang perampokan, termasuk deskripsi perampok dan kendaraan yang digunakan untuk melarikan diri. Informasi tersebut sangat vital bagi investigasi dan memberikan petunjuk yang menjanjikan bagi tim Lukas. Setelah wawancara dengan saksi, tim Lukas mulai menganalisis semua informasi yang mereka miliki sejauh ini. Mereka bekerja sama, membahas dan berdebat tentang setiap petunjuk, untuk menentukan langkah investigasi selanjutnya. Berdasarkan informasi dari saksi, tim Lukas mulai menyelidiki kendaraan yang digunakan perampok dan menemukan bahwa kendaraan tersebut dicuri. Mereka melacak kendaraan ke garasi terbengkalai, tetapi tidak menemukan bukti signifikan di tempat tersebut. Namun, mereka berhasil mendapatkan beberapa informasi penting dari pemilik garasi, yang mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut disewa oleh seorang pria misterius. Tim investigasi dengan hati-hati menganalisis semua informasi yang mereka kumpulkan sejauh ini, mempertimbangkan beberapa hipotesis tentang perampokan dan para pelakunya. Mereka tahu bahwa investigasi tidak akan mudah, tetapi mereka bertekad untuk menyelesaikan kasus ini dan menangkap para pelaku perampokan. Berdasarkan informasi dari saksi dan pemilik garasi, tim Lukas memiliki petunjuk baru untuk diikuti. Mereka mulai menyelidiki pria misterius yang menyewa kendaraan yang digunakan dalam perampokan, berharap dia dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang identitas perampok dan perampokan itu sendiri. Bab 4. Investigasi. Tim Lukas mulai menyelidiki kendaraan yang digunakan perampok dalam perampokan. Mereka menemukan bahwa mobil tersebut dicuri dan mulai melacaknya untuk mencari petunjuk tentang para pelaku kejahatan. Setelah beberapa penyelidikan, tim menemukan kendaraan tersebut di garasi terbengkalai. Mereka memeriksa tempat itu mencari bukti, tetapi tidak menemukan apapun yang signifikan. Namun, pemilik garasi memberikan beberapa informasi penting kepada tim. Dia mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut disewa oleh seorang pria misterius beberapa hari sebelum perampokan. Dari informasi tersebut, tim Lukas mulai bekerja untuk mengidentifikasi tersangka yang menyewa mobil itu. Mereka meninjau rekaman kamera keamanan di dekat lokasi di mana mobil itu disewa dan berhasil mendapatkan gambar tersangka. Dengan gambar itu, tim Lukas mulai bekerja untuk mengidentifikasi pria misterius dan bagaimana dia terkait dengan perampokan. Dari informasi tersebut, tim investigasi mulai menyusun rencana untuk mencari dan menangkap tersangka. Mereka tahu mereka harus bertindak cepat sebelum dia bisa menghilang atau mengubah identitasnya. Dengan pemikiran tersebut, tim mulai bekerja mencari petunjuk yang dapat mengarah pada penangkapan tersangka dan penyelesaian kasus tersebut. Bab 5. Tersangka. Dengan informasi yang diperoleh dari penyelidikan, tim Lukas berhasil mengidentifikasi seorang pria yang mencurigakan dalam penyewaan mobil yang digunakan dalam perampokan. Untuk kejutan Lukas, pria tersebut adalah mantan rekan kerjanya yang sudah tidak berhubungan selama bertahun-tahun. Lukas penasaran dengan kemungkinan teman lamanya terlibat dalam kasus serius ini. Dia bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar menjadi seorang penjahat, atau apakah ada penjelasan yang lebih masuk akal untuk kemungkinan keterlibatannya dalam perampokan. Lukas memutuskan bahwa dia perlu mendekati situasi ini dengan profesionalisme, tetapi juga dengan hati-hati, agar tidak memberi peringatan pada tersangka sebelum tim penyelidikan memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang fakta-fakta. Dia memanggil timnya untuk membahas langkah-langkah selanjutnya yang mungkin dan memutuskan pendekatan terbaik untuk menangani teman lamanya sebagai tersangka dalam kasus perampokan ban. Bab 6. Penemuan. Lukas dan timnya mengikuti beberapa petunjuk, termasuk deskripsi mobil yang digunakan oleh para pencuri dan tato di tangan salah satu dari mereka.
Mereka berhasil melacak mobil ke gudang terbengkalai di pinggiran kota. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka menemukan banyak bukti yang menunjukkan bahwa itu adalah tempat persembunyian para pencuri. Di dalam gudang, ada banyak uang, senjata, topeng, dan pakaian yang digunakan oleh para pencuri selama perampokan. Mereka juga menemukan peta rinci kota, dengan cabang ban yang ditandai dan catatan yang menunjukkan urutan di mana mereka akan dirampok. Lucas dan timnya terkejut dengan organisasi para pencuri. Sepertinya mereka telah merencanakan setiap detail perampokan sebelumnya, yang membuat lebih sulit bagi polisi untuk mendeteksinya. Saat mereka menyelidiki gudang, tim Lucas menemukan petunjuk yang akhirnya menjadi krusial dalam penyelidikan. Mereka menemukan nota penjualan dari pemasok peralatan keamanan. Nota tersebut menunjukkan bahwa seorang Tuan Roberto telah membeli topeng yang digunakan oleh para pencuri. Lucas segera memerintahkan timnya untuk menyelidiki Tuan Roberto. Mereka menemukan bahwa dia adalah pemilik toko perlengkapan keamanan dan juga telah membeli senjata dan pakaian taktis, semuanya dalam jumlah besar. Yang paling mengejutkan adalah ketika tim Lucas menemukan bahwa Roberto telah menjual peralatan keamanan ke semua cabang ban yang telah dirampok. Lucas tahu bahwa ia telah menemukan kaitan yang hilang untuk memecahkan kasus perampokan ban. Ia dan timnya menangkap Roberto dan membawanya untuk diinterogasi. Setelah beberapa jam diinterogasi, Roberto mengakui bahwa ia telah mengorganisir perampokan ban tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia telah terlilit hutang dan membutuhkan uang untuk membayarnya. Dengan pengakuan Roberto, Lucas akhirnya berhasil memecahkan misteri perampokan ban di kota tersebut. Ia dan timnya merasa lega karena berhasil mencegah para penjahat menyebabkan kerusakan lebih banyak lagi dan mengganggu keamanan finansial kota. Lucas dipuji karena dedikasinya dan kepemimpinan tim yang kompeten yang bekerja tanpa henti untuk memecahkan kasus tersebut. Refleksi. Meskipun cerita ini fiktif, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari situasi ini. Salah satunya adalah pentingnya ketekunan dan tekad dalam menghadapi situasi sulit. Kapten Lucas dan tim investigasinya menghadapi tugas yang menantang dalam mencoba mengidentifikasi pencuri yang bertanggung jawab atas perampokan ban, tetapi mereka tidak menyerah sampai berhasil mengumpulkan bukti yang diperlukan dan menangkap pelaku. Pelajaran lain yang bisa kita pelajari adalah tentang pentingnya kerjasama dan bekerja dalam tim. Kapten Lucas dan timnya bekerja sama, saling berbagi informasi dan ide, untuk menyelesaikan kasus. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam investigasi, dan mereka berhasil memecahkan kasus karena bekerja sama daripada bersaing satu sama lain. Terakhir, cerita ini juga menyoroti pentingnya kejujuran dan integritas, bahkan dalam situasi sulit. Menirban, Ibu Maria, jujur dalam kesaksiannya dan memberikan informasi yang berguna untuk membantu tim investigasi. Penting untuk jujur dan bertindak dengan integritas, bahkan ketika hal itu mungkin sulit atau tidak nyaman. Semoga Anda menikmati video ini, dan jika Anda memiliki saran topik untuk video selanjutnya atau ingin meninggalkan pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk berinteraksi dengan saluran di bawah komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan lonceng untuk menerima pemberitahuan tentang video baru. Sampai jumpa lagi.